Oke, shalom semuanya. Cek cek. Oke, shalom. Silakan duduk. Oh, spare. Oke, cek. Cek. Kalau ini? Cek. Cek. Oh, sama aja. Oke, shalom semuanya. Waduh. Sebentar, pakai kacamata, nggak kelihatan. Nah, maklum ya, umurnya udah rada ini, menua. Ya, oke. Boleh salamin kiri dan kanannya dulu? Katakan Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus mengasihimu. Oke, ya. Minggu depan, ya, Jabodetabek DC ya. Jadi yang belum daftar DC, daftar ya secepatnya ya. Yang pertama kali, ya kan, yang baru pertama kali belum daftar DC, ayo daftar, buruan cepet. Yang sudah mau ikutan, silakan ya, lanjut, oke? Ya, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang manusia rohani. Ya, manusia rohani identitas kita di dalam Kristus. Jadi saudara dan saudari sekalian, ya kan, kemudiannya kakak-kakak sekalian, mungkin bapak ibu sekalian, ya kan, bahwa di dalam Tuhan itu ketika kita sudah lahir baru, maka apa? Kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Ketika kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, maka yang harus kita ikuti, maka yang harus kita taati adalah bukan diri kita lagi sendiri. Manusia yang lama sudah beralih. Bukan lagi yang manusia lama yang harus kita turuti, tapi apa? Kehendak Tuhan yang jadi. Ini harus engkau sendiri belajar untuk mengenal pribadi Tuhan. Kau harus mau keluar dari kebiasaanmu, cangkangmu, pemikiranmu. Mungkin selama ini aku ketika menghadapi masalah ini responnya begini, ya kan? Tapi ketika engkau di dalam Kristus, maka respon yang baru harus kau mau terima, harus kau ambil, dan kemudian apa? Kau mau berubah seturut dengan kehendaknya Tuhan. Nah, ini banyak orang yang gak mau. Ya, kenapa? Karena benar-benar berubah. Ketika orang udah percaya sama Yesus, ketika orang masuk, bahkan orang yang dimuridkan, dia harus benar-benar berubah sesuai dengan Tuhan yang mau. Misalnya contoh, kalau misalnya dia ada masalah, ketika dia ada lagi masalah mungkin apa? Dia lari, dia kabur. Tapi ketika ada di masalah dan diajarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dia belajar untuk mulai apa? Mencari wajah Tuhan. Dia mulai berdoa. Ada masalah tetapi respon yang berbeda membuat apa? Perbedaan dalam hidupnya. Jadi ya kan saudara-saudari sekalian, maka dibutuhkan kita merespon dengan cara yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena masalah pasti ada dan terus-terusan ada, bahkan mungkin bertambah, tetapi responmu harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan sehingga kau bisa melihat masalah tersebut dengan responnya Tuhan. Kalau dulu misalnya, terjadi sesuatu hal dalam hidupmu, ya kan? Mungkin kau langsung marah, kau langsung banting pintu, atau kau kabur dari hal tersebut. Tetapi karena kau di dalam Tuhan, mau tidak mau aku harus hadapi Tuhan. Aku harus bersama Tuhan dan ku hadapi. Itulah yang terjadi pada Daud. Daud adalah orang yang mungkin dikatakan firman Tuhan kemerah-merahan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika masa dan waktunya, ini waktumu nak Daud, ya kan? Puji Tuhannya adalah respon Daud benar. Ketika masa dan waktunya, setiap orang memiliki masa dan waktunya dalam Tuhan. Nah, Daud berhasil dalam masa dan waktunya Tuhan merespon dengan benar. Sehingga apa? Ketika dia melawan Goliat, dia berhasil dan menang. Ya kan? Nah, kalau diceritakan kan dia mengambil 5 batu, ya kan? 5 batu, ya kan, kalau kalian baca lagi nanti firman Tuhan, ya kan, kakak-kakaknya, kakak-kakak, ya kan, saudara-saudarinya, saudara-saudaranya Goliat itu ada 5 juga. 1 sudah dikalahkan, dia bersiap melawan lagi. Tapi ternyata bukan dia. Keturunan yang selanjutnya yang menghancurkan Goliat-Goliat yang lain. Nah, ini kenapa? Karena Daud siap. Jadi kalau anak-anak Tuhan, ketika masa dan waktunya Tuhan, kau harus meresponi dengan kebenaran firman Tuhan. Kau harus meresponi dengan tepat. Tidak lagi menjadi sama seperti yang lalu. Ya, kenapa? Responnya sesuai dengan firman Tuhan. Contoh misalnya, misalnya ada di sekolahmu atau di kampusmu. Wah, ya kan, ngobrol-ngobrol, ya kan. Orang itu tersebut ternyata belum percaya sama Tuhan Yesus. Ya kan. Atau di kantormu, orang itu belum percaya sama Tuhan Yesus.
Waktu kau mendengar dan lagi senggang atau kosong, jangan diem, langsung injili dia. Jadi begini ceritanya, begini. Kamu tahu nggak Yohanes 3 ayat 16 tentang kelahiran kembali? Oh nggak ada, di 1 Petrus juga tentang kelahiran kembali. Apa itu kelahiran kembali? Langsung jelaskan. Ya kan? Waktu dia jelaskan, dia bertobat. Ya kan? Jangan tanya lagi, aduh siapa yang muridkan? Ya kamu lah. Ya kan? Tapi kak saya sudah padat, baru bisa kasih ke yang lain. Kalau kamu masih senggang, kamu yang muridkan. Nah ketika masa dan waktunya ini kita harus siap deh. Ya, Daud siap. Dia menghancurkan Goliat. Ketika anak-anak rohaninya juga di bawah Daud, itu siap. Dia menghancurkan Goliat berikutnya. Goliat berikutnya. Goliat berikutnya. Sehingga apa? Dari terakhir ketika Daud meninggal pun, pahlawan Daudnya masih dipakai sebagai panglima. Kenapa? Karena respon yang tepat di waktu dan saat yang tepat. Nah, kita sadari, ya kan? Setiap anak Tuhan harus sadari, di mana waktumu, di mana responmu. Kalau nanti responnya jadi salah, mending diem, doa dulu. Kalau responmu jadi malah menggerutu, malah cemberut, mending diem, doa dulu sama Tuhan, doa puasa dulu sama Tuhan. Ya kan, saya punya anak PA, ya kan, lagi ada masalah, ya kan. Nah bagus dia, apa yang diambil? Kak, ya kan, saya pakai respon yang baru. Apa? Dia doa puasa selama seminggu. Dia doa puasa, dia doa, ya kan. Masih puasa? Masih kak, ya kan. Minggu depannya lagi, gimana? Masih puasa? Masih kak. Kenapa? Dia merubah responnya. Kalau aku biasanya seperti ini, tapi kali ini bukan begini cara yang Tuhan mau. Makanya kalau Anda firman Tuhan mengatakan ya kan, jenis seperti ini ya kan, kalau mengusir roh jahat ya kan, ada firman Tuhan mengatakan apa? Tidak bisa diusir kecuali dengan apa? Doa dan puasa. Ya. Ketika Anda doa dan puasa juga apa? Membuat Tuhan berkarya dalam hidup Anda. Sehingga yang jahat dalam hidupnya itu menyingkir keluar. Kenapa? Karena jenis seperti ini diusir dengan doa dan puasa. Nah, jadi kita harus tahu kapan respon yang tepat, ya kan, waktu yang tepat, ya. Dan anak-anak Tuhan jangan lagi gagal di waktu tersebut, ya kan. Kan seringkali lebih banyak mulutnya ya daripada doanya ya, lebih kencang teriaknya atau lebih kencang emosinya, nggak boleh kayak gitu sekarang, ya. Kita harus benar-benar Tuhan ngomong apa, ya kan. Anda misalnya ya kan, yang lagi mau pindah kerja, ya kan, sudah melamar CV, ya kan. Bahkan Anda juga ya kan sudah interview, tetap doa, tetap tunggu nantikan Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap beriman bersama Tuhan. Gak boleh sedikit pun apa didapati malah jadinya turun. Jangan terus semakin itu makin tambah tekanannya dalam Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kau akan semakin kuat rohmu. Kau akan semakin kuat. Dulu mungkin ya kan, Anda mungkin waktu SD ya kan, makannya mungkin cuman kuatnya 1 piring ya kan. Anda udah segede ini, mungkin Anda udah 2 piring, 3 piring ya kan. Mungkin 1 bakul ya kan. Bahkan mungkin ya kan, udah 1 bakul, punya temennya nggak habis, ini tolong sekalian. Oh ada anak PA saya gitu ya. Ya kan, kumpulin, wah nggak habis. Nah ini ya, ayo habisin. Diam dia santai, habis. Ya kan, santai nggak habis, dibungkus. Nanti bang, bawa pulang. Dimakan nanti di rumah. Kenapa? Mulai bertambah, ya kan? Kapasitas untuk makannya. Nah sama anak Tuhan juga. Rohnya harus semakin bertambah, bertumbuh semakin kuat dalam Tuhan. Dan yang bisa itu adalah kau dengan Tuhan. Bersama Tuhan kau bisa. Tumbuhkan itu deh. Tumbuhkan. Ya, responmu tumbuhkan. Sesuai apa? Dengan firman Tuhan. Oke, kita buka satu firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita lihat ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Boleh KWL bacakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Satu Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, firman Tuhan mengatakan, ya kan, kamu berasal dari Allah anak-anakku.
Dan dibilang apa? Dan kamu, ya kan, telah mengalahkan nabi palsu dan roh yang ada dalam kamu tuh lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Ketahuilah deh, ya kan, Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan lagi. Tetapi Tuhan memberikan apa? Roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Tapi kok bisa orang itu berubah, Kak? Kok bisa orang itu yang selama itu takut, itu berubah? Kenapa? Karena dia terkoneksi dengan Bapa. Nah ini seringkali, ya kan, ada hamba Tuhan juga yang cerita, ya kan. Seringkali kalau kita telat bangun pagi, ya kan, kita langsung apa? Ya kan? Oh, langsung beres-beres A, B, C, D, F, G, ya kan? Jangan deh, justru di situ kau kalah, ya kan? Langsung apa? Waduh, mungkin karena Anda kecapean dan segalanya. Langsung Tuhan, ya kan? Kau berdoa, tetap bisa berdoa. Kau bisa tetap terkoneksi sama Bapa. Sekali, ya kan, ada tuduhan. Ah, kau nggak layak, kau malas kau bangun. No, jangan. Jangan biarkan, ya kan, saat teduhmu itu tidak terhubung dengan Tuhan. Jangan biarkan intimidasi, ya kan. Wah, ya udahlah, kau kalah, nggak usah kau saat teduh, nggak usah kau baca Alkitab. Jangan. Justru kau bilang, ya Tuhan, maafkanlah, aku terlambat Tuhan. Capek kali aku kemarin Tuhan, aku minta maaf. Tapi aku datang sembahmu Tuhan. Tuhan akan hampirimu. Tidak ada intimidasi ataupun juga, ya kan, roh jahat yang bisa menjauhkan kau dengan kasihnya Tuhan. Selama kau terus terhubung dan mau bersama dia, tidak akan ada yang bisa. Makanya Tuhan bilang, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kau bukan dari orang dunia. Makanya, kalau orang dunia mungkin bisa hidupnya terserah dia, tapi kau tidak deh. Karena kau mengikuti aturan dan perintahnya Tuhan. Karena kau berpengharapan kepada Allah kita sendiri. Ya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kamu berasal, kalau bahasa Inggrisnya kan you belong, ya kan. Kau menjadi miliknya Tuhan, kau yang memilikimu adalah Tuhan sendiri. Ya kan, kau kepunyaannya Tuhan. Dan kemudian apa kan? Dan roh yang ada dalam kamu, ada siapa? Roh Kudus deh. Ada Roh Kudus di hatimu. Itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Ya kan, jadi kalau ada roh jahat, misalnya kan, wah ada jelangkung Kak, ya kan. Terus ada yang kesurupan Kak, puji Tuhan loh. Hanya kau yang bisa, ya kan. Gara-gara kau di tempat itu, ada yang si jelangkungnya menunjukkan diri, ada yang kesurupan. Gara-gara kau, yang lain gak dapet deh. Nah itu kesempatan buatmu, ya kan. Coba, ya kan, kok ada yang kesurupan, itu kesempatan. Orang lihat ya apa, aduh Kak takut, itu kesempatan kau mengetahui bahwa roh yang ada dalam dalammu lebih besar. Di dalam nama Yesus keluar. Ya kan, Kak ada jelangkung di tempat ini pohonnya angker. Puji Tuhan kau mengetahui cerita itu. Ya kan, yang lain pada ketakutan, ya kan. Kau yang tahu. Ini kesempatanmu. Ya kan, roh yang ada dalam kamu lebih besar deh. Ya kan. Kalau bahasa pembimbing saya ya kan di alam roh itu ya kan. Ya, roh jahat ya kan, ada penghulu-penghulu udara, ya kan. Ada stratanya. Tapi di atas segala sesuatunya adalah Roh Kudus yang paling besar. Nah itu ada dalam kamu. Makanya di firman Tuhan kan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Allah berdiam di dalam kamu. Nah ini dia. Jadi sadari deh, kalau kau bangun pagi juga, Roh Allah tetap bersamamu. Ya kan? Kalau kau nanti menyapa Tuhan, dia langsung dan kau bisa terkoneksi langsung dengan dia. Nah orang gak menyadari itu. Kau harus sadar, dia gak jauh. Ya. Jadi ya kan, ketika kau menyadari hal tersebut, ya, rohmu menyadari hal tersebut, maka ya kan, bersama Tuhan apapun yang kau lakukan berhasil. Dalam masa dan waktunya Tuhan. Ya. Oke, nah roh yang di dalam kamu lebih besar, ya kan? Ayat 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Nah, ya, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, Roh Kudus juga dikatakan apa? Roh kebenaran. Jadi Anda jangan takut. Jalan hidup Anda, masa depan Anda, jangan takut. Ada Roh Kudus beserta Anda. Ada roh kebenaran. Dia akan memimpin langkah Anda. Ya kan? Kak, tapi saya salah jalannya. Tenang saja, Anda bertobat dan terkoneksi kembali sama Tuhan. Tuhan akan meluruskan jalan Anda.
Karena dia roh kebenaran. Jadi semua intimidasi, semua hal dari si jahat yang taburkan dalam dirimu tidak boleh berkuasa atas pikiranmu. Ya kan? Dalam apa? Rohmu tidak. Kenapa? Karena kau terkoneksi dengan roh Allah. Ini dia, Dek. Ya. Kan ada lagu kemarin kan apa? Pergab minggu kemarin ya, awal apa ya? Maret ya. Nah, lagunya bagus tuh, lagu Ku terhubung denganmu. Benar itu lagu. Memang kita terhubung dengan Bapa. Dan ini kita harus sadari. Ya kan? Jadi kalau dibilang Kak susah kali Kak, ya kan dijamah sama Tuhan. Gak susah. Yang susah itu pikiranmu. Pikiranmu aja yang udah bertobat, udah itu aja. Ya kan? Ya kan? Perasaanmu aja yang harus bertobat. Ya kan? Kan seringkali kalau lagi ada masalah tuh ya, orang kayak aduh kayaknya susah koneksi. Udah enggak? Tuhan aku mau terhubung sama Tuhan. Roh Kudus, aku datang. Dia datang. Tapi seringkali ketika lagi ada masalah, malah kau cari yang lain. Nah itu yang salah. Roh ada di dalam kamu. Itu lebih besar deh. Ya, jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa menghilangkan itu. Jadi jangan lagi ya kan pola pikirnya terus disimpan terus. Ya kan intimidasi, jauh dari Tuhan. Apakah Tuhan mengasihi saya? Ya itu, waduh itu udah lagu lama ya. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam dirimu. Oke? Kemudian next ada firman kebenaran juga. Kita lihat Filipi 2 ayat 8. Oke, nah Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengorbankan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jelas firman Tuhan mengatakan supaya di dalam Yesus bertekuk semua ya kan yang ada di langit dan di atas bumi. Cuma nama Yesus yang paling tinggi deh. Tidak ada roh apapun yang paling tinggi. Bahkan di atas atasanmu, ya kan mungkin di atas juga dosenmu, Yesus yang paling tinggi. Makanya kau mendoakan dosenmu, kau mendoakan atasanmu, kau mendoakan bahkan kepala sekolahmu. Kenapa? Supaya Yesus ya kan menguasai hidupnya. Bertekuk lutut, gak ada. Wah Kak ada teman saya kan petantang-petenteng, wah sombong kali dia Kak. Nah tugasmu kau injili dia. Justru ketika dia sombong-sombong itu ya kan, dia busuk kasih Tuhan. Ya kan? Injili. Nah, Anda kalau misalnya sering penginjilan, menginjili, nah, Anda akan tahu, ini masuk nih. Ini akan lahir baru nih. Ya kan? Masuk. Nah, makanya saya bilang, kenapa? Ada yang namanya pengurapan yang Tuhan berikan, ya kan? Sehingga ini orangnya akan lahir baru nih. Ya. Jadi, ya kan? Sama. Nanti kepala sekolah, kau doakan terus. Kau doakan dia, kau tumpang tangankan dia, ya kan? Mungkin tumpang tangan enggak ya, tapi doakan dia lah di rumahmu ya kan. Ya kan? Kalau dia mau rendah hati mungkin mau ya kan. Kau doakan dia, kau adakan dia ya kan. Kak orang ini keras sekali, kau doakan dia terus sampai ya kan. Ya kan. Ada waktu kau injili, kau akan lihat. Ini masuk nih ya kan. Ini lahir baru nih. Nah waktu dia lahir baru kau akan sukacita. Kenapa? Karena kau menuai bersama Tuhan. Nah ini penting anak Tuhan. Ya. Jadi jangan ngelihat segala sesuatunya tuh, dia mah keras Kak, dia mah begini. Doa dulu. Ya kan, bawa dalam Tuhan, bertekunlah dalam Tuhan. Ya kan. Firman Tuhan mengatakan, ya kan, tambahkanlah ya kan ketekunan, ya kan. Tambahkanlah kebajikan, tambahkanlah pengetahuan. Kalau kau memiliki segala sesuatunya itu, ya kan, kau sempurna dalam Tuhan. Tambahkan terus. Ya. Filipi 2 ayat 8. Nah, next ya kan. Nah, dibilang Filipi 2 ayat 8 ya kan, Yesus telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Ya. Jadi tidak ada sesuatu pun ya kan di luar Yesus. Ya kan, sudah ditaklukkan. Pemilik sorga, pemilik neraka Yesus Kristus. Bahkan di Filipi 2 ayat 8 ya kan, ini ada kuncinya. Siapa di sini yang masih manusia? Masih dong. Ya Anda ini kalau Anda nggak manusia Anda nggak akan di sini ya kan? Ya kan? Nah, ada kuncinya Yesus. Ketika dia sebagai manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati.
Ya, ini kuncinya. Ya, yang diajarkan Yesus selama dia di muka bumi, berjalan di muka bumi. Ketika kalau Anda lihat di flyer kan, bagaimana Yesus berjalan di atas air. Nah, ya, ketika Yesus berjalan di atas air, berjalan melewati badai, ya kan? Kemudian dia berjalan, saya kan, sebagai manusia juga, ya kan? Tuhan ajarkan ada dua hal, merendahkan diri dan taat sampai mati. Taatnya sama-sama sama pada Bapa sendiri. Nah, engkau yang ingin berjalan dengan kuasa Yesus di muka bumi, ya kan? Ada juga ya kan, kalau kemarin cerita di retreat di Bandung itu kan, bagaimana ya kan, ketika Yesus itu tidak pusing tentang uang, ya kan? Ketika mau masuk bait Allah, ya kan harus bayar. Cukup nyuruh Petrus, ayo mancing, ya kan? Kenapa? Ya kan? Mancing, orang lagi cari ikan gitu, mungkin bisa dijual, enggak, ya kan? Ketika mancing dibuka ada 2 keping koin. Nah, kenapa? Karena ketaatannya pada Bapa itu membuat mujizat menjadi nyata. Nah, Yesus ketika engkau di muka bumi, di manusia, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Ya kan? Rendah hati maksudnya apa? Mau terus belajar akan firman Tuhan. Mau terus terkoneksi sama Tuhan. Ya kan? Kemudian kedua, ini yang paling penting, taat. Taat pada apa? Pada Bapa sendiri. Kau harus mulai bertumbuh kepada apa? Kalau biasanya kamu dimuridkan, diajarin doa, ya kan? Ketika misalnya, ya kan, pembimbing cuman seminggu sekali PA, setelah selesai PA, karena kau taat sama Bapa, kau mulai melakukannya secara pribadi. Bukan lagi karena disuruh terus sama pembimbing, tapi dengan menyadari bahwa gue harus taat dan nurut sama Tuhan. Nah, inilah Yesus. Dia taat sampai mati. Dia taat dengan apa? Akan perintah Tuhan dan juga apa? Apa yang visi dan tujuan yang Tuhan suruh, dia taati. Bapa sendiri taati. Nah, ini anak Tuhan. Jadi kalau Anda bilang ya kan, kesusahan-kesusahan badan ini terjadi nih Kak, taat sama Tuhan. Ya kan, kau akan lihat mujizat terjadi. Kau mengalami, aduh Kak, ekonomi sulit Kak, tapi ada firman Tuhan mengatakan ya kan, beri, maka kamu akan diberi. Ini bagaimana logikanya? Tapi karena kau taat sama Tuhan, aku beri Tuhan dengan sukacita. Ketika lakukanlah firman Tuhan, itu dengan sukacita. Mungkin pertama kali, aduh gimana Tuhan? Tapi yang kedua, ketiga, ingat responnya harus berubah. Terima kasih Tuhan, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagiku. Maka apa? Terjadilah yang seperti yang kau imani. Ya kan? Nanti kalau kita baca di firman Tuhan, nanti juga akan dibahas ya kan. Ada satu ya kan, Paulus mengatakan, ya kan, ketika Paulus melihat orang tersebut dan dia melihat, ya kan, dia melihat orang tersebut, ya kan, memiliki iman dan dia dapat disembuhkan. Maka, ya kan, Paulus bilang apa? Berjalanlah. Iman orang tersebut, ya kan, ya, itu apa? Membuat, wah ini bisa sembuh nih kata Paulus. Jadilah sembuh sesuai dengan imanmu. Nah, imanmu bersama Tuhan, itulah yang akan menggerakkan segala sesuatunya. Imanmu dan doamu bersama Tuhan, itu akan mengubah setiap kondisi dalam hidupmu. Ini penting. Kau tidak boleh lagi memakai yang lalu. Kenapa? Karena kau sudah menjadi miliknya Kristus. Tidak boleh lagi, ya kan? Kalau bahasa juga, kalau apa soal berpasangan juga ya. Wah kan misalnya kan, dari suku Batak harus sama suku Batak lagi. Kalau nggak Batak lagi nggak boleh, ya kan? Nggak boleh kayak gitu. Itu iman siapa? Iman Yesus nggak kayak gitu. Kita diajarin apa? Ya kan? Kalau ada yang kau sukai, doa dulu, tanya sama Tuhan. Ini harus keluar deh. Ini paling susah ini yang digosok ini, yaitu. Kenapa? Karena udah bertahun-tahun dia mengikuti dirinya sendiri dan egoisnya. Ini yang harus sangat digosok. Nah, selama kau mau menyerahkan dirimu, ya kan, taat sama Tuhan, maka Tuhan akan memproses hidupmu. Ya kan, sehingga apa? Terjadi permukaan dalam dirimu. Ketika permukaan dalam dirimu, orang akan melihat, ih orang ini berbeda. Ya kan? Dulu misalnya Anda dikenal di kantor, ya kan, adalah si muka cemberut, ya kan? Tapi setiap Anda, karena Anda berubah, ya kan? Anda berhasil, ya kan, menghancurkan
kedirian Anda sendiri, Anda bertobat dari kedirian Anda sendiri. Ketika Anda masuk kantor, ih kok semangat kali, kok sukacita sekali. Sudah berubah. Ya. Kenapa? Karena berhasil menghancurkan dirinya. Nah ini penting. Ya kan? Buat apa pertahankan dirimu sendiri? Ya kan? Buat apa pertahankan kekuatanmu sendiri? Ya kan? Itu nggak ada gunanya. Itu malah apa? Tidak membuat Tuhan untuk membawa engkau jauh. Kalau Tuhan mau bawa kau jauh, kalau biasanya dulu ada satu murid Tuhan, ya kan? Dia cerita, Kak cukuplah aku S1 di sini, ya kan? Aku kerja, ya kan? Yang baik-baik, ya kan? Tapi Tuhan bicara sama dia, ya, ayo nak, waktunya sekolah lagi. Ya, sekolah lagi buat apa sekolah lagi Tuhan? Ayo nak, waktunya sekolah. Makin diuji, bagus, ya kan? Yang paling penting kan menguji kan berdoa. Ayo nak, sekolah lagi. Ketika berdentang terus demi terus, dia bilang, baiklah Tuhan, aku menyerah, ya kan? Aku nurut. Apa? Berubah dia. Waktu ketemu udah lembut hatinya. Kalau ngobrol lagi gimana? Ya Kak, puji Tuhan, saya mencoba ini, ya kan? Udah katanya puji Tuhan, ya kan? Biasanya nggak mau aku Kak, nggak mau aku, yang lain aja. Ini bukan diriku. Nah, kenapa? Karena berubah, karena firman Tuhan. Inilah deh, apapun firman yang kau dengar dan kau mau merubahnya dan kau mau menurutinya, itu membuat orang apa? Terkesima dengan apa? Wih, karya Tuhan dalam hidupnya luar biasa ya. Kok ada yang berbeda dalam dirinya. Jangan kalau ketemu setahun lagi, ya kan? Sama aja dia mah orangnya begitu. Memang gitu dasarnya. Memang gitu dasarnya. Wah, itu udah jelek banget ya. Ya kan? Memang udahlah. Nah, jangan. Mau sampai kapan sih dasarnya begitu, ya kan? Makanya ada orang yang di dalam Tuhan itu bertumbuhnya cepat. Ada orang lambat kali. Lah iya, milih-milih firman Tuhan kok. Ya kan? Katanya taat sampai mati, ya kan? Baru disuruh cuman apa? Ayo deh berdoa. Nggak mau aku Kak, ya kan? Baru disuruh baca Alkitab, nggak mau Kak. Banyak kali nggak maunya. Disuruh berdoa, nggak mau Kak, ya kan? Ayo deh doain orang itu. Nggak mau aku Kak. Waduh susah deh. Susah itu mah, ya kan? Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai Tuhan Yesus datang. Waduh. Ya kan? Keras sekali. Jangan deh. Kau harus merubah dasar bangunan dirimu. Apakah Kristus atau apa? Kau tembok atau semen? Nah itu kan keras sekali, nggak boleh. Kita harus rubah itu, ya kan? Sehingga apa? Harus yang terjadi ketika dimurnikan, ya kan? Dibakar dengan api Tuhan, emas, ya kan? Emas kan mahal sekarang, ya kan? Sekarang pada mau nabung emas kan, waduh, ya kan? Mungkin ada juga yang beli perhiasan, ya kan? Ya, emas mahal. Nah, kalau yang kemarin, tahun kemarin udah investasi, wah ketawa-ketawa ya kan. Wah naik dulu, lumayan nih 2 jutaan lebih kan. Nah kenapa? Karena berhasil dalam investasi dengan cara yang benar. Yang keras, enggak lah ya kan. Enggak lah, enggak didoain dulu. Doa dulu kenapa sih minimal gitu ya. Enggak usah ngomong enggak dulu kenapa sih. Susah anak Tuhan nih sekarang nih. Ngomong yang enggak dulu ya kan. Udah diem aja dulu ya kan. Doa aja dulu sama hati, aduh Tuhan ini gimana ya Tuhan. Gitu aja penting. Kenapa? Itulah orang rendah hati. Ya kan? Bukan mulutnya terus, ya kan di depan. Mentang-mentang mulut paling maju ya kan? Jangan ya. Ya kayak salah satu aktor ya. Tapi saya nggak sebut. Anda pikirkan sendiri ya. Oke, ya kan? Nah, merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita harus memiliki ketaatan seperti ini sama Tuhan. Sampai mati, aku tetap taat sama Tuhan. Sampai mati, sampai mungkin ada orang yang meninggalkan diriku, ya kan? Teman-temanku meninggalkan diriku, aku tetap taat sama Tuhan. Aku memilih taat sama Dia. Ini penting deh, ya kan? Ini bukan bicara berapa tahun kau ikut Tuhan, tapi berapa cepat kau mau taat sama Tuhan. Ini yang luar biasa. Daud yang kemerah-merahan itu Tuhan pakai, ya kan? Paling kecil, paling bontot. No, siap-siap. Ternyata proses dalam Tuhan, ya kan. Dia kira dia cuma mengalahkan Goliat jadi panglima udah beres, enggak. Jadi raja. Terus dari 2, 3 ya kan, mulai ya kan kerajaan ya kan, mulai mimpin dia. Nah, ini luar biasa. Makanya ya kan setiap orang yang diproses sama Tuhan, dirinya diremukkan sama Tuhan, harus siap. Sehingga apa? Bisalah Roh Allah ya kan
itu juga tersalurkan dari diri. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, ya kan, aku lihat kakak ini, ya kan, jadi berkat bagi hidupku. Aku lihat kakak ini cantik kali, nggak hanya gitu ya kan. Aku lihat abang ini ganteng kali, ya kan, bukan hanya itu. Tapi dia apa? Dia jadi berkat bagi hidupku, ya kan. Harus gini deh, ya kan. Ketika kau jadi berkat apa? Orang bisa merasakan hal tersebut. Oke, next. Yakobus 4 ayat 7. Tolong bacain Kak Wasri. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, ya kan? Yakobus 4 ayat 7 tadi kan, tunduklah kepada Allah, maka ya kan? Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, hanya orang yang tunduk pada Allah lah yang bisa menghancurkan kekuatan iblis. Hanya orang-orang yang taat pada Tuhan lah yang merendahkan dirinya, ya kan, dan mentaati Tuhan, itu yang bisa melawan iblis. Ya kan? Anda kalau sombong, makanya kenapa Anda, kok ada orang sombong ya kan, dikalahkan sama iblis? Ya iyalah, karena nggak tunduk pada Tuhan. Kalau Anda tunduk pada Allah, ya, Anda pasti akan melawan iblis. Nah, kuncinya adalah tunduk kepada Allah. Ya, tunduk apapun itu. Masa depanmu, tunduklah kepada Allah. Apalagi, ya kan? Pasanganmu, tunduklah kepada Allah. Apalagi, ya kan? Cita-citamu, keluargamu, tunduklah kepada Allah. Ya. Ketika menundukkan diri kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Ini penting deh. Tunduk pada Allah, ya kan? Ini harus keluar dari perasaan kita sendiri. Harus keluar dari egois kita. Harus keluar dari apa? Keinginan kita. Karena ya bisa jadi keinginan yang selama ini kita pegang, itu Tuhan tidak setuju. Ya kan? Perasaan yang selama ini kita pegang, itu Tuhan tidak setuju. Maka tunduk, maka ia akan lari daripadamu. Ya kan? Dan dibilang apa? Dan lawanlah iblis. Jadi kalau dikatakan saya bilang kan, oh setan bisa kau lawan. Memang bisa kau lawan, ya kan? Dengan apa? Dengan diusir, ya kan? Ada kuasa jahat dalam keluargamu, ya kan? Kau bisa usir, ya kan? Ini penting, tunduk sama Tuhan. Oke, maka ia akan lari padamu. Next. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 6. Kak Wasri boleh? 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yes, ya. Ya, jadi ya kan semua ya kan murid-murid Tuhan ya. Ketika katakan apa? Kita serupa seperti Kristus, maka engkau wajib hidup seperti Kristus hidup. Ya, saya bold ya kan. Kau harus sama seperti Kristus hidup. Ya kan? Contohnya gimana ya Kak ya? Ketika ada badai dalam hidupmu ya kan? Tuhan apa? Bukan badai itu malah menghancurkan si kapal. Ya kan? Bukan badai itu malah menenggelamkan orang itu. Itu respon yang salah. Justru badai itu dengan kuasa Yesus harus didiamkan. Sehingga yang kapal tidak hancur. Seringkali kita tuh terlalu emosi, ya kan? Sehingga apa? Yang dalam malah ikut terhancurkan gara-gara yang luar. Contoh misalnya kan ketika lagi ada masalah, Anda langsung emosi, Anda langsung marah. Ya. Ketika Anda marah ya kan, Anda jadi merasa bersalah, ya kan? Perkataan Anda justru jadi jahat, justru jadi jelek. Jadi apa? Seperti kapal malah ketika badai ada, rusak, hancur. Isi-isinya tenggelam. Padahal yang harus didiamkan bukan isi-isinya. Yaitu apa? Badai itu. Diam dan tenanglah. Nah seringkali orang apa? Ya kan? Ketika dia ya kan membiarkan badai itu menguasai dirinya. Ya. Sehingga apa? Ikut hancurlah dia. Ya. Siapapun ya kan. Selama kamu di muka bumi.
Akan ada orang yang sering menggesek-gesek Anda, ya kan? Menggeseknya dalam apa? Ya kan? Dalam perkara emosi, ya kan? Dalam perkara kesabaran. Tapi bukan berarti Anda ikut tenggelam di dalam lautan itu, ya kan? Justru Anda harus bisa merespon dengan benar. Ya, kalau engkau di dalam Allah, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, makanya Tuhan mengatakan apa? Kalau misalnya orang punya ya kan iman sebesar biji sesawi saja, ya dia dapat memindahkan gunung ini. Dan dikatakan firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika orang memiliki iman pada Kristus, ya tidak ada perkara sesulit apapun yang itu bisa menggoncangkan dirinya. Kalau kita baca firman Tuhan dengan kuasa, luar biasa Kak, yes. Bahkan untuk hidupmu juga, ya kan, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Dalam pekerjaanmu, dalam kuliahmu, Tuhan mampukan kita. Tuhan mengurapi kita, Tuhan membuat kita. Dia bahkan memberikan hikmat dan pengetahuan ditambahkan kepada engkau. Sehingga kau bisa merespon dengan benar. Dan juga apa? Melakukan dengan cara yang benar. Makanya ada doa, saya lupa Petrus atau Paulus ya kan. Aku berdoa ya kan. Supaya engkau ya kan semakin kuat dan bertumbuh dalam iman dan pengetahuan akan pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Itu yang penting deh. Pengenalan akan Tuhan yang terus menerus dikerjakan. Memahami Tuhan lebih lanjut lagi. Bahkan bukan sekedar di titik A, terus titik B, dari kemuliaan satu kemuliaan yang lainnya. Itu membuat Anda ya semakin kuat di dalam dia. Dan itu membuat Anda itu akan sangat berubah menjadi berkat bagi orang lain. Ini penting. Ya, kau harus mulai beranjak. Jangan terus-terusan melihat yang lalu atau enggak beranjak, itu berbahaya sekali. Ya kan? Zaman makin bertambah, ya kan? Keedanan di dunia ini makin edan, ya kan? Hal-hal yang mungkin ya kan tidak terjadi di zaman kalian lebih banyak lagi ya kan? Zaman saya contohnya LGBT ya kan tidak terlalu heboh. Di zaman kalian masif deh. Rame, semua rame. Tapi puji Tuhan, kebenaran Tuhan juga makin rame. Anda bisa lihat di IG ya kan bagaimana penginjil-penginjil jalanan ya kan itu di jalan dan menginjili. Jesus Christ is the Lord ya kan? Ya kan? Orang LGBT datang ya kan diinjili sama dia. Justru semakin dunia gelap, anak-anak Tuhan yang beriman ya menginjili orang-orang itu dan bahkan di jalan-jalan. Ini dia. Ini jadi anak Tuhan. Kalau lihat dunia makin gelap Pak, ya kan? Misalnya Anda kerja di sebagai ASN di kementerian ya kan? Mungkin di perusahaan Anda makin gelap Kak. Justru Anda di situ harus berdiri. Penginjilan mana? Di kantor Anda, ya kan? Mungkin Anda enggak di street preacher ya kan? Enggak, ya kan? Tapi di kantor Anda injili. Lumayan kan? 1, 2 jiwa, 3 jiwa, gini. Harus lahir baru, ya kan? Bertobat, terima Tuhan Yesus. Berubah dia, ya kan? Bertobat dia langsung. Ini penting. Ya. Kenapa? Itulah firman Tuhan mengatakan, ya kan apa? Di dalam kegelapan, ya kan, akan terbit ya, sang matahari. Ini penting. Ya. Ya wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wajib. Ya. Oke? Anak Tuhan. Next. Lukas 10 ayat 9. Boleh Kak Wasri bacakan? Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Lukas 10 ya? Yes, Lukas 10 ayat 9. Salah berarti. Salah ketik. Sebentar. Set. Kalajengking. Berapa? Ayat 19. Satunya hilang. Oke, tolong boleh Kak. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh.
sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, ya kan? Jadi ketika kita wajib hidup sama seperti Kristus, Dek, ya kan? Di dalam Tuhan, ya, pengusiran setan-setan itu terus berlangsung. Ya. Dan salah satunya adalah, ya kan, di dalam kehidupan Kristus dikatakan apa? Tuhan, ya, itu memberikan kuasa pada kita untuk menginjakan ular dan kalajengking. Ini bisa terjadi, ya kan, secara nyata, ya kan, dalam kehidupanmu. Ya, tiba-tiba mungkin dalam rumahmu ada ular. Ya. Di rumahmu juga ada golok. Ular kecil. Ya. Oh, kau ambil, kau potong dia. Ya. Ketika kau tebas, demikianlah firman Tuhan. Wah, luar biasa ini anak Tuhan ya. Gak takut sama ular, ya kan? Bagus, ya kan? Ada lagi yang cerita, aduh pembimbing saya cerita salah satu penginjil di mana, di Kalimantan, ya kan? Ya. Dia berdoa kan, di Kalimantan itu kan dia pengen makan daging, ya kan? Tuhan, ya kan? Aku pengen makan daging, dia berdoa, Tuhan aku makan daging. Tiba-tiba deh, ya kan? Depan rumahnya lewat ular segede paha katanya. Terima kasih Tuhan, kata dia. Dia ambil golok, ditebas kepalanya. Dia makan daging hari itu. Wah, ngeri ya. Daging ular dia makan. Gak ada takutnya ya. Ya. Jadi ya ini bisa terjadi secara realita dalam hidup. Ada kok, ada beberapa anak Tuhan dia cerita ya kan. Ya, Kak, ada ular di rumah saya. Terus kau apain? Aku biarin aja Kak. Wah, saya bilang, injak, kenapa enggak kau injak? Ya kan, karena kecil, enggak beracun, ya kan. Kalau karena orang bisa tahu ya ini beracun atau enggak, ya kan. Pernah waktu itu saya, ya kan, dari kantor, set, ya kan, habis doa pagi kan, berangkat kantor, sukacita kan. Ada dong lewat ular kecil. Set. Ular sambil bawa motor sepatu bukan pantofel, yang sepatu safety. Jadi sepatu safety itu ada yang pendek deh. Jadi kalau sepatu safety itu di sininya kalau orang ketiban apa gitu kan, itu nggak akan ngancurin kakinya. Nah itu kan berat kan. Wah ada ular. Wah haleluya, aku menghancurkan ular dan kalajengking. Wah berangkat lagi, wah gitu ya. Karena apa? Exciting. Wah luar biasa terjadi dalam hidup saya. Ada yang realita, ya kan? Jadi bisa terjadi realita dalam hidup Anda. Nah ini sama, ya kan? Tuhan bilang apa? Tuhan berikan kuasa. Jadi namanya, ya kan? Anda jangan takut sama setan, ya kan? Anak PA Anda, ya kan? Keras kepala kali Kak, ya kan? Sombong kali Kak, doakan. Aku berdoa Tuhan Yesus, ya kan? Kekeras kepalaannya, kesombongannya dihancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Ada kuasa murid Tuhan. Kenapa takut? Ya kan? Waduh Kak, anak ini Kak, berdosa, ya kan? Dosanya apa, ya kan? Homo Kak, kita doakan. Di dalam nama Yesus, roh homo keluar dalam Yesus. Ya kan? Ini Kak, anak ini sering kesurupan, ya kan? Tiap malam misalkan digangguin sama setan. Anda jangan takut. Karena ketika Anda wajib hidup sama seperti Kristus, Anda nurut sama Dia, maka kejadian-kejadian yang luar biasa yang dialami oleh juga Yesus, Anda juga akan mengalami yang sama. Justru kalau Anda hidup seperti Kristus, Anda tidak mengalami itu, Anda Kristus yang mana? Nah itu dia. Tapi kalau Anda hidup dalam Kristus, mengalami kayak gini, anak PA-nya, waduh Kak, keras kepala Kak, doakan dia. Ya kan? Aduh Kak, ya kan, ada roh jahat dalam rumahnya, doakan dia. Kau berjalan sama seperti Kristus. Makanya dibilang, awal mulanya, engkau yang di dalam Tuhan, ya, yang berasal dari Allah, wajib hidup sama seperti Kristus. Maka hal ini akan Tuhan berikan bagimu. Tuhan akan tambahkan bagi dirimu. Ya kan? Injak ular, kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Wah luar biasa ya. Jadi ketika ada kecelakaan mau terjadi dalam hidupmu, di dalam nama Yesus berhenti, ditahan. Dan untuk menapa? Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak akan ada, ya kan? Matinya konyol nggak akan ada, ya kan? Ya kan? Memang mati sewajarnya misalnya kan. Kan ada yang matinya konyol misalnya kan? Ya. Contohnya kan dia kebut-kebutan terus tiba-tiba ketabrak ya kan mati konyol itu ya kan. Makanya jangan kebut-kebutan, jangan ugal-ugalan ya kan. Nah ini penting. Ya.
Tidak ada satupun yang membahayakan kamu. Nah jadi anak Tuhan, ketika engkau wajib hidup seperti Kristus, kau akan mengalami yang Kristus alami di muka bumi. Itu pasti. Dalam cara dan warna yang mungkin berbeda, bisa juga jadi sama dengan yang lain. Tapi ingat, kau harus hidup seperti Kristus. Berjalanlah seperti Kristus. Ketika lihat, ya kan, lagi berjalan di atas air, ya kan, Simon Petrus, ini muridnya ya kan bilang, ya kan, kalau ya kan itu engkau Tuhan, yang lain, pertama kan teriak dulu, hantu, 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 wow ya kan. Tapi Simon Petrus bilang, kalau itu engkau Tuhan, izinkan aku berjalan. Makin berjalan, makin, pertama kali keren, gue bisa, jalan di atas air gue. Tapi ketika ya kan imannya mulai goyah, kecemplung dia, ya kan. Kok cemplung kayak masuk kolam renang aja, enggak. Ini di lautan ya, di danau ya. Ya kan, masuk dia kan, tapi Yesus selamatkan. Ya. Sama anak murid Anda ya kan, Anda bimbing, ya kan, Anda ajar firman Tuhan, ya kan. Tolong Kak, tolong. Saya tolong dalam nama Yesus. Selamat dia. Nah, yang dibimbing jangan banyak ngeyel, ya kan. Nurut aja sama pembimbing, kenapa sih susah banget ya. Ya kan? Pembimbing itu ya kan, ketika Anda dimuridkan ya kan, kemudian Anda jadi murid Tuhan ya, itu pasti pembimbing itu berdoa untuk Anda, ya kan, mengasihi Anda. Ini jadi murid ngeyel, ya kan, tolong, coba Petrus gawe gitu, tolong, sih tak tolong, gak mau aku, gak mau, ya udah, ya kan, tenggelam dia. Kenapa? Karena terlalu banyak meronta-rontanya. Nah jangan, ya ketika ditolong, ya siap, oke, ya, jadi sama, Anda, ya kan, berjalanlah seperti Kristus. Kemudian Matius 5, 13, 16, 48. Boleh, Kak Basri? Matius 5 ayat 13 sampai 16 dan 38 dan 48. Matius 5 ayat 13. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oke, nah di garis bawah ini adalah kita wajib jangan hidup sama seperti Kristus. Ketahui dan sadarilah, kita juga adalah garam. Kemudian yang kedua, kita adalah terang, bukan menjadi garam, bukan. Kamu sudah garam, kamu tuh sudah asin, ya kan? Bukan menjadi asin. Kalau menjadi asin harus mengalami proses, ya kan? Contoh kayak ikan asin, ya kan? Yang dari Medan, siapa di sini yang dari Medan coba? Ya kan? Kan pasti tahu ya, proses pengasinan ya kan, ikan asin, ya kan? Diasinkan dulu baru dia jadi ikan asin. Enggak. Ketika kau di dalam Kristus, kau langsung kamu adalah garam. Ya kan? Kemudian yang kedua Tuhan bilang apa? Kamu adalah terang. Enggak harus akan lilin dulu, kemudian apa? Dia akan jadi pelita atau jadi lilin. Enggak. Langsung Tuhan bilang kau terang. Jadi anak Tuhan harus sadar. Hei, kau tuh garam. Ya kan? Hei, kau itu terang. Jadi kalau kamu ya kan malah tidak menyadari hal tersebut, kau akan apa? Mematikan semua potensi dirimu. Memang dasarnya adalah apa? Kau mewarnai dan kemudian apa? Kalau garam kan untuk sehingga masakan itu menjadi lebih enak, lebih gurih, ya kan? Mewarnai masakan tersebut. Memang begitu dirimu. Ya kan? Memang kau mewarnai, ya kan, dan merasai tempat di mana kau berada. Seperti Kristus. Ya kan? Kemudian apa? Kamu adalah terang. Memang kalau tempatmu gelap, memang disitulah kau harus ditempatkan. Kenapa? Karena, ya kan, supaya tahu ini terang, ya kan, harus di tempat yang gelap. Contoh ini coba, ya kan, ini matikan, ya kan, satu nyala. Ini terang. Supaya ketahuan yang mana gelap, yang mana terang. Jadi kalau bilang kok
ada pemisahan di dalam Kristus. Memang ada. Antara gelap dan terang memang harus terpisah. Karena dasarnya kita adalah terang. Ya, jadi sadari deh. Ya, kamu garam, kamu terang. Mau tetanggamu lihat, ya kan? Mau juga kanan kirimu lihat, kamu adalah garam dan terang. Dan sehingga dikatakan apa? Bahkan lebih luar biasa lagi dibilang kan, supaya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, tadi di ayat, ya 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, ya ketika terangmu bercahaya, orang bisa melihat, ini loh Kristus. Oh inilah Yesus. Oh kayak gini ya Yesus berjalan di muka bumi. Oh kayak gini ya anak Tuhan berjalan di atas muka bumi. Harus gitu dikenal. Bukan anak Tuhan dikenal apa? Sebagai perampok, penggosip. Wah kan gak lucu ya kan? Sebagai tukang keributan, tukang onar, tukang apa lagi? Tukang-tukang lah kan? Janganlah. Justru apa? Sebagai pembawa terang, pembawa damai sejahtera. Ya kan? Ini datang bukannya bawa-bawa damai. Merepet aja kalau misalnya cewek ya kan? Kalau cowok mungkin ada juga yang merepet ya kan? Ya kan? Gak boleh. Bahaya itu. Bagaimana orang bisa menyadari hal tersebut? Nah sehingga apa? Kau harus berjalan seperti Kristus berjalan di muka bumi. Wajib. Ya. Orang harus bisa merasakan garam dan terang. Kalau belum bisa, itu adalah PR-mu. Kau harus kerjakan PR-mu. Ya kan? Itu bagianmu. Ya kan? Menjadi garam dan terang. Kemudian, ya kan? 48. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga. Kau harus sempurna seperti Bapamu. Ya. Kak, ya kan? Ada kesempurnaan hanya milik Tuhan, gak ada. Ya kan? Kau juga harus sempurna sama seperti Bapamu. Jangan terus-terus hanya Tuhan. Kau yang dimuridkan, kau yang diajar firman Tuhan, ya kan? Sebagai saluran berkat bagi, ya kan? Muka bumi ini, ya kan? Saluran berkat bagi apa? Para pelajar, para mahasiswa, apalagi para pekerjaanmu, para bisnismu. Kau harus jadi berkat. Sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Luar biasa deh. Jadi kalau ada orang bilang ya kan, oh anak Tuhan, ya kan? Katanya anak Tuhan tapi sakit hati. Gak mungkin itu mah bukan anak Tuhan. Gak wajib hidup sama seperti Kristus itu mah. Wajib deh. Ya di muka bumi ini. Sehingga apa? Kau bisa semakin serupa seperti Kristus. Orang bisa melihat, ini anak Tuhan benar deh. Ya kan? Oh kalau orang di kantor punya masalah, dia carinya kau. Kenapa? Karena sangat terang dalam hidupmu. Nah ini. Ya. Jadi tidak boleh lagi kita ya kan merasa kita tidak ada apa-apanya. Yang merasa tidak ada apa-apanya lah dirimu sendiri. Dari awal mulanya firman Tuhan diciptakan. Bahkan Tuhan mengatakan di Kejadian ya, maka marilah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupanya kita. Artinya ketika engkau diciptakan Tuhan, memang sewajarnya, memang itulah dirimu, itu serupa seperti Kristus. Berjalan di muka bumi. Ya kan? Makanya kenapa? Ada orang terus dia berubah dari kemuliaan satu ke kemuliaan lain. Hal yang ini mungkin bagi dia boleh-boleh saja. Contoh kayak Erik ya kan. Dulu zamannya saya masih membujang gitu kan. Itu memakai sendal jepit habis selesai kantor oke-oke aja. Fine. Oh gue merasa tampil oke gitu kan. Sama seperti misalnya kalau cowok-cowok gitu kan pakai celana pendek ya kan. Pakai sendal main ke mall, santai aja, membujang gue biasa aja. Tapi ketika hidup sama seperti Kristus, ya kan, hilang damai sejahteramu. Tuhan tahu, ya kan, tidak boleh lagi. Itu dia perbedaannya. Ya kan, kita yang tahu kok, kita ini siapa. Kita tahu kok, ya kan, ketika kita kehilangan damai sejahtera, ini salah nih, stop, jangan lakukan lagi. Itu aja. Ini anak Tuhan, stop, terabas terus. Nah, jangan ya kan? Seperti contoh menerabas lampu merah. Wah ini kuning, dikit lagi. Set, memang kuning lewat, di lampunya kuning set, langsung merah tiba-tiba di tengah. Wah ini harus digas ya kan? Ya jangan diterabas. Ya kan? Rambu-rambu boleh ada supaya apa? Ente sadar ya kan? Ane juga sadar. Nah itu penting. Ya.
Oke? Ya. Sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Next, Kak. Oke, Matius 7 ayat 19 sampai 21. Boleh Kak Wasri? Matius 7 ayat 19 sampai 21. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, ini dikatakan dan setiap pohon, ya kan? Kak, ya kan? Ini perumpamaan. Pohon ini ya di firman Tuhan mengatakan ilustrasinya adalah kita, manusia. Ilustrasinya pohon, ya kan, manusia. Nah, dikatakan apa? Ya kan, manusia, ya kan, yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti tebang ke dalam api. Ya, dari buahnya kamu mengenal mereka. Nah, sama, ya kan? Orang harus bisa mengecap buah dalam dirimu. Orang bisa tahu ada damai sejahtera dari kamu. Orang bisa mengecap pengendalian diri dari kamu. Orang bisa mengecap kasih dalam diri kamu. Dari buahnya kita mengenal. Anak Tuhan bukan dikenal ya kan dari apa hanya omongannya saja, tapi dari buahnya. Orang harus bisa mengecap, ya kan? Ada Kristus dalam dirinya. Orang bisa merasakan bukan hanya nanti di tempat ibadah, tapi ketika kau pulang di tempatmu masing-masing, ketika kau berkarya di tempatmu masing-masing, ada buah yang menghasilkan. Dan di firman Tuhan mengatakan apa? Ya kan? Bahkan lebih dahsyat lagi Tuhan bilang, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. So, ya kan, murid-murid Tuhan, ya kan, kita harus berbuah. Itu bagian kita. Ya, tidak ada lagi dibilang, oh suka-suka hidup dalam Tuhan, gak bisa. Ya, ya. Kita harus menghasilkan buah sehingga orang bisa sadari. Ya. Next. Oke, nah kita lihat lebih jauh lagi. Manusia roh, ya kan? Orang ini akan melakukan. Nah, setelah kita, ya kan, melakukan apa yang Tuhan mau, ya kan, hidup sama seperti Kristus yang kita mau, maka kita akan mulai melakukan bersama Dia, ya kan? Di dalam Dia, kita menghancurkan diri kita sendiri. Ya kan, apa maksudnya menghancurkan diri sendiri? Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita buang, kita nurut sama Tuhan. Maka manusia roh itu akan melihat jauh dari pada yang kita lihat. Kita lihat Kisah Para Rasul 3 ayat 6, kemudian Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Coba boleh. Kak Wasri lagi. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, ini adalah Petrus. Petrus yang telah berubah. Kalau Anda mungkin baca cerita bagaimana dia terombang-ambing, kemudian bagaimana dia bahkan ditengking sama Tuhan langsung ya kan. Hai engkau iblis ya kan. Kau coba membelokkan jalan ya Tuhan. Nah, ditengking dia ya kan. Tapi dia berubahlah si Petrus ini. Ya, sehingga dia bisa mengatakan ya kan, demi nama Yesus berjalanlah. Imannya berubah deh, mengubahkan sesuatu hal. Ketika orang di dalam Tuhan, orang yang mengenal dan hidup berjalan seperti Kristus, dia akan melakukan perkara yang ajaib. Nah, Petrus melakukan perkara yang ajaib, menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga apa? Orang itu berjalan. Orang yang lumpuh berjalan. Nah, kemudian Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10, boleh? Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Ayat 8, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah, ini bahkan Paulus melihat jauh. Ya kan? Makanya kalau dikatakan orang memuridkan ya kan,
Mungkin anak PA kita bandelnya minta ampun ya, ataupun hal B, C, D. Tetapi ketika pembimbing berdoa, dia melihat jauh, anak gue bisa berubah. Ya kan? Contoh, kami dimuridkan ya waktu pertama kuliah, ya kan? Tidak tahu bahwa Tuhan akan membawa pemuridan sejauh ini. Sampai apa? Ya kan? Kita harus memiliki kekuatan sampai pemuridan itu, ya kan? Sampai dipanggil Tuhan. Ya, tidak pernah kita alamin ini, ya kan? Karena mungkin mikirnya, oh PA biasa aja, anak mahasiswa, ya kuliah aja. Tapi sampai sekarang punya istri, punya anak, ya kan? Berkeluarga, wah lucu kan? Tetapi tetap dimuridkan. Nah inilah nama melihat jauh. Lebih lagi, banyak orang menyangka, oh ataupun engkau sebagai pembimbing melihat, oh anak PA gua dimuridkan. Dah nanti dia kerja sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mau enggak ketika manusia roh itu dia tidak memandang fisik, tapi dia memandang apa yang Tuhan sampaikan. Makanya dia bisa melihat, ya kan? Kalau dibilang Paulus, dia dapat melihat orang ini beriman, nah ini bisa sembuh nih. Oke, lakukan, sembuh. Nah, inilah melihat, ya sesuai dengan apa? Pandangannya Yesus Kristus. Mata rohaninya jauh melampaui, ya kan, tembok-tembok tersebut, melampaui badai-badai tersebut, melihat yang lebih jauh. Manusia roh dapat melakukan hal tersebut. Makanya ada firman Tuhan misalkan, bukan firman Tuhan, mungkin ada satu kejadian dalam hidupmu, ada yang marahin dirimu dan segalanya. Tapi kau berdoa, ini ada apa ya Tuhan? Dalam hati gitu kan. Kau bisa melampaui kebadaian orang tersebut, dan kau melihat apa? Oh, ya kan, ini mah cuman tes-tes aja, tes kecil. Oh ya, terima kasih. Ya kan? Waktu kau dihina misalnya, kau bodoh kali, ya kan? Kau misalnya jelek kali, kau nggak tersinggung deh. Kenapa? Kau melihat jauh. Oh enggak, aku serupa dari Kristus kok. Oh enggak kok, ya kan? Gue bisa berubah kok, ya kan? Kau pasti miskin, ya. Kau jelek. Waduh, kalau orang udah menghina mah semua disebutkan deh, ya kan? Tapi karena kau dalam Tuhan, oh tidak, say no, mau nggak kayak anak gua ya kan? Ya kan? Kalau dia bilang no gitu kan, dia diganggu nih, ya kan? Sama kakaknya atau sama adeknya, ya kan? Atau sama gua, papa mau, maksudnya no, tapi ngomongnya mau, ya kan? Mau, nah kenapa? Karena, ya kan? Dia bilang tidak, sama, ya kan? Ada yang karena melihat jauh. Kita harus memiliki seperti ini. Ya kan? Bahkan contohnya Paulus juga kejadian yang luar biasa dengan penginjilan, ya kan? Pada waktu tersebut dia mau menginjili, ya kan? Waktu dia menginjili dalam satu tempat kota-kota, ya kan? Dia dapat mimpi. Wah, ya kan? Dalam mimpi ini aku tahu, aku harus ke tempat situ untuk menginjili. Yang lain melarang, jangan. Tapi Paulus melihat jauh. Aku ya kan rela bahkan menyerahkan nyawaku untuk Yesus Kristus. Dia rela. Dia melihat jauh yang orang gak lihat. Demikianlah anak Tuhan yang berjalan dalam roh. Manusia roh, dia melihat jauh. Tidak memandang cuman berapa? 100 meter, 200 meter. Jauh lebih lagi. Ini yang harus kita minta. Makanya Tuhan bilang apa? Tuhan, doa jemaat ya kan? Tuhan berikanlah kami mata, ya kan? Berikanlah kami hikmat, ya kan? Sesuai dengan Engkau Tuhan yang Kau mau. Ini penting deh. Minta hikmat, pengertian. Karena kenapa? Kita harus mampu melihat hal tersebut. Ya. Sehingga apa? Tidak lagi terus-terus hanya melihat yang ada di depan mata saya, tapi jauh. Maka saya percaya, ya kan? Setiap anak Tuhan yang mampu, ya kan? Dan mau terus berjalan sama Tuhan. Dia akan lihat jauh bahwa hidupnya bukan begitu-begitu saja, tapi akan Tuhan bawa lebih lagi. Amin. Ya, next ya kan. Ibrani 6 ayat 19. Coba. Kak. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, ini luar biasa. Ya kan? Orang-orang ya kan manusia roh
pengharapannya itu dilabuhkan kehadirat Allah. Sau itu mungkin bahasa sekarang jangkar. Anda tahu jangkar? Anda kalau tidak tahu ini ada gambarnya. Beres kan? Ya kan? Jadi kenapa dibilang kan? Pengharapan itu Anda taruh di hadirat Allah. Bukan ditaruh pada manusia, ya kan? Pada orang tua Anda, jangan. Pengharapan Anda labuhkan sampai ke hadirat Allah. Makanya manusia roh, makanya saya bilang, ketika manusia roh dia berjalan, anak-anak Tuhan berjalan, karena dia tahu berasal dari Allah. Apapun yang terjadi, dia bisa langsung terkoneksi sama Tuhan. Dilabuhkan kehadirat Allah. Wah, ya, ketika pengharapanmu dilabuhkan di hadirat Allah. Tuhan tahu tangis, ratap tangismu, ya kan? Terus apa? Cucuran air matamu. Tahu. Di hadirat Allah itu Tuhan perhitungkan. Labuhkan pengharapanmu. Kalau selama ini pengharapanmu hanya kau taruh di pelataran, ya kan? Ya kan? Taruhnya apa? Di ruang kudus. Lempar dong pengharapan di ruang maha kudus. Makanya manusia roh ini, ya kan? Ketika dia melihat, ya kan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, tidak ada yang terjadi kebetulan. Oh, lihat gini, dia diam, dia berdoa. Ditanya, kenapa diam? Lagi berdoa. Nah, nggak sanggup orang terima. Kenapa dia berdoa? Ya karena dia naruh pengharapannya di hadirat Allah. Ya. Cara jalannya, gaya hidupnya berbeda. Dia menaruh itu di hadirat Allah. Waktu dia nyembah Tuhan, makanya kan Anda sering diajarin tentang saat teduh, ya kan, di pemuridan. Itu lakukan terus deh. Kalau terus kau lakukan, ya kan, kau sedang terus masuk ke hadirat Allah. Ya. Sehingga akan Anda menyadari, ya kan, oh saya minggu kemarin gak sungguh-sungguh nih sama Tuhan. Ngukur sungguh-sungguhnya gimana? Ya kan, Tuhan tidak menjamah saya. Oh itu aja. Oke, minggu ini gue mau Tuhan jamah Tuhan. Ya. Nah dia tahu, ketika dia terus masuk ke hadirat Allah, dia mengetahui, oh saya sudah masuk di hadirat Allah. Oh saya sudah bertemu dengan Roh Kudus. Ini penting. Ya, kita harus jago, ya kan? Harus peka dengan apa? Hadirat Allah. Ya kan? Ini suruh nyembah Tuhan. Ayo kita nyembah Tuhan, muji Tuhan. Nyembah Tuhan. Apanya, ya kan? Kenapa? Karena pengharapannya tidak pernah di hadirat Allah. Ya kan? Kalau orang pengharapannya di hadirat Allah, Dek, gak susah disuruh nyembah Tuhan. Ayo kau sembah Tuhan. Ayo Dek, doa kok. Gak mungkin. Ya kan? Pasti dia apa? Carinya Tuhan. Ada apa-apa dia apa? Nyembah Tuhan. Dilabuhkan dia di hadirat Allah. Di hadirat Allah dia mengalami kekuatan. Makanya ya kan imam, Anda mungkin pernah baca ya kan di Perjanjian Lama tentang imam. Ketika imam masuk ya kan di bait suci, itu dia membawa apa? Ke-12 suku Israel. Itu menjadi doa di hadirat Allah. Sehingga apa? Ya kan bangsa Israel diberkati. Nah sama. Ya, taruh pengharapanmu di hadirat Allah. Kau wajib melakukan hal tersebut. Ya. Next. Nah, Mazmur 42 ayat 4 sampai 5. Coba boleh Kak Wasri? Mazmur 42 ayat 4 sampai 5. Air mataku menjadi makananku siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Nah ini Daud pun belajar. Jadi kalau dirimu makin padat, justru kau harus berjalan maju. Ya kan? Menghadap apa? Ke Allah dengan sukacita dan sorak-sorai. Makin padat, makin terjadi sesuatu dalam hidupmu. Justru berjalan maju dalam kepadatan tersebut. Kau harus putuskan, gue harus dapat Tuhan. Gue harus bertemu Tuhan. Itu dia poinnya. Ini Daud, ya kan? Makanya tak terkalahkan sama Goliat, ya kan? Goliat A, Goliat B, Goliat C. Cemen. Patahkan mereka, ya kan? Dia hancurkan. Maju dia di hadirat Allah. Makanya waktu dia menghadapi Goliat dia lakukan, aku datang dengan apa? Nama Tuhan semesta alam.
berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ini penting deh. Ya. Kau harus maju. Semakin padat pikiranmu, ya kan? Semakin ramai pikiranmu, justru diam dan tenanglah, maju masuk dalam hadirat Allah. Bertemu dengan Tuhan langsung. Ya kan? Sampai, ya kan? Mungkin kau dipanggil waktu bertemu di hadirat Tuhan, kau dipanggil, ada apa anakku? Ya kan? Atau mungkin siapa namamu misalkan, ada apa Ucok misalnya, kalau Anda panggilannya Ucok. Atau Anda mungkin dipanggil siapa? Itulah Anda bisa panggil sendiri ya. Ya. Masuk dalam kepadatan manusia. Ini penting. Ya. Next, Roma 8 ayat 5 sampai 6. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, orang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, bukan daging, ya kan? Kenapa? Udah beda cara pandangnya dia. Dia memikirkan hal yang dari roh, ya kan? Maka kan firman Tuhan mengatakan, pikirkan semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang mulia. Pikirkanlah semuanya itu. Maka itu akan terjadi pada dirimu. Ya kan? Anda misalnya para pelayan Tuhan, ya kan, para ketua persekutuan, ya kan, para pelayan Tuhan. Waduh Kak, ya kan, gimana nih, ya kan, persekutuan ini biar terbuka. Doa sama Tuhan. Gimana menurut Tuhan? Pikirkan yang dari roh. Apa menurut Tuhan? Mau kan? Jangan lihat padatnya. Tuhan gimana? Begini, oke, gue lakukan yang ini, ya kan? Tuhan gimana? Doa aja, dapetin firman Tuhan, dapetin. Percaya, imani itu, imani, udah. Nah ini. Pikirkan yang dari roh. Ya, settingnya udah dalam kehadirat Allah. Gak gampang, tapi bisa. Kau harus menyadari itu hari demi hari. Dan dia bilang apa? Orang yang memikirkan dari roh, hidup dari roh, dia mengalami hidup dan damai sejahtera dalam Tuhan. Dia mengalami sukacita dalam Tuhan. Oke, next, Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, manusia roh, ya kan, itu melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi setiap anak Tuhan harus beralih dari dirinya dan mulai melakukan kehendak Bapa. Apapun itu. Ya. Semua perintilan-perintilan hidupmu, ya kan, jangan pegang erat. Ya kan? Yang kau pegang erat adalah Tuhan dan suaranya. Pikirkan yang roh katakan. Kita harus mampu melihat jauh seperti itu. Nah, manusia roh melakukan hal tersebut. Ya, ada masalah dalam hidupnya, dia bukan melihat masalah dalam hidupnya terus, ya kan? Ada masalah dalam misalnya anak PA-nya, dia bukan hanya lihat anak PA-nya. Apa yang Tuhan pikirkan, apa yang roh katakan. Amin. Ya. Jadi setiap manusia ya yang percaya pada Yesus wajib hidup sama seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa.